Tembok Denpasar akan mempersembahkan tutorial pembuatan pejati versi Kesima. Selamat menyaksikan. Banten pejati adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati kehadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa beserta manifestasinya, yang akan melaksanakan suatu upacara dan memohon dipersaksikannya dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Banten pejati ini juga merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam pancayatnya. Untuk mengetahui lebih dalam isi dan makna banten pejati tersebut, mari kita simak video berikutnya. Yang pertama, ada bagian peras. Kata peras dapat diartikan sah atau resmi. Jadi, banten peras yang dimaksud adalah banten atau sesajen yang gunanya untuk mengesahkan suatu upacara yang diselenggarakannya. Jika tidak ada banten atau sesajen ini, maka upacara tersebut tidak akan direstui atau tenprasida. Bisa dikatakan bahwa banten peras ini berfungsi sebagai permohonan agar semua kegiatan tersebut sukses dan lancar. Adapun bagian-bagiannya yaitu pertama ada tamas yang melambangkan cakra atau perputaran hidup, dan taledan melambangkan caturmarga. Yang kedua, ada kulit peras yang mempunyai arti sebagai simbol pancadewata. Yang ketiga, ada 2 buah tumpeng sebagai lambang gunung. Yang keempat, ada kojong rangkap sebagai lambang triguna yang masing-masing berisikan ulam sebagai simbol tamasika, sambal sebagai simbol rajasika, dan kacang saur sebagai simbol satwam. Yang kelima, ada rake-rake dan cacikina yang memiliki makna sebagai hasil dari perbuatan kita. Terakhir, ada sampean peras, disimbolkan sebagai lambang dari kesiapan diri kita dalam menerima intuisi, inisiasi, dan waranugraha dari Ide Sang Hyang Widi. Ajuman atau sering disebut dengan sodan ini dipergunakan tersendiri sebagai persembahan ataupun melengkapi daksina yang bertujuan sebagai bentuk suguhan kehadapan Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Sodan atau ajuman ini menggunakan alas tamas yang di atas alas tersebut berisikan 2 buah penak yang merupakan lambang dari danau dan lautan atau Puruse dan Pradana. Terdapat pula rerasmen yang alasnya memakai jalemik, kemudian terdapat juga rake-rake dan cacikina, serta sampian plaus yang berbentuk segitiga yang dilengkapi dengan porosan, bunga, kembang rampe, dan mik-mikan. Yang ketiga, ada daksina. Daksina ini dipergunakan sebagai persembahan atau tanda terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Dalam lontariatnya Prakerti, daksina merupakan lambang dari Hyang Guru atau Hyang Tunggal. Adapun unsur-unsur daksina yaitu yang pertama, wakul merupakan simbol bumi makrokosmos atau lambang dari Sang Hyang Ibu Pertiwi. Yang kedua, ada tapak dara yang menyerupai bentuk swastika yang berarti keseimbangan dan simbol dari Sang Hyang Rue Binete. Yang ketiga, ada beras agemel yang melambangkan Sang Hyang Bayu. Yang keempat, ada gegantusan merupakan simbol dari Sang Hyang Indra yang melambangkan simbol jiwatman. Yang kelima, ada pepeselan merupakan lambang dari Pancadewata. Yang keenam, ada pangi simbol dari Sang Hyang Siwa Baruna dan simbol Sarwapala. Yang ketujuh, ada kelapa merupakan simbol dari Sang Hyang Surya atau Sang Hyang Sadisiwa. Yang kedelapan, ada telur bebek yang merupakan simbol dari Sang Hyang Chandra atau Sang Hyang Siwa. Yang kesembilan, ada tingkih yang merupakan simbol dari Sang Hyang Paramasiwa. Yang kesepuluh, ada benang tembus merupakan simbol dari Sang Hyang Aji Asaka. Yang ke-11,
ada Canasari merupakan simbol dari Asta Aiswarya dan Panca Dewata. Yang terakhir ada Bantan Pesucian yang berfungsi sebagai simbol penyucian antara Buana Agung dan Buana Alit. Yang keempat, ada bagian tipat kelanan yang merupakan ketupat nasi yang berjumlah 6 buah diletakkan secara melingkar dengan dilengkapi ituk-ituk yang digunakan sebagai tepat kacang, saur, garam, dan telur. Tipat kelanan ini mempunyai makna sebagai simbol pembersihan atau penyucian terhadap satripu. Yang kelima, ada penyeneng. Penyeneng ini adalah jenis jajahitan yang berbentuk segitiga dengan tujuan untuk membangun keseimbangan sejak lahir dan baru meninggal. Yang terakhir ada segahan. Segahan adalah lambang harmonisnya hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan. Dengan segahan inilah diharapkan dapat menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif. Baik, itulah penjelasan isi dan makna dari Banten Pejati daerah Kesiman. Demikian video tutorial dari kelompok kami tentang Banten Pejati Kesiman. Akhir kata kami ucapkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Jangan lupa untuk like, komen, Sampai dan share.